Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Argiansyah dengan NIM 41523010074. Nah, di sini saya bertujuan untuk membuat video untuk ujian tengah semester generatif AI. Di sini ada pertanyaan pertama, jelaskan artikel pada link berikut ini. Dan di sini untuk jawabannya, yang pertama adalah latar belakang masalah. Nah, sebelum adanya transformer, model AI untuk pengolahan bahasa seperti penerjemahan otomatis banyak menggunakan RNN atau Recurrent Neural Network dan LSTM. Model tersebut memang cukup bagus, tapi memiliki banyak kekurangan. Salah satunya yaitu proses training yang lambat karena data diproses secara berurutan. Jadi, model harus membaca kata satu persatu. Selain itu, model lama juga sulit memahami hubungan antar kata yang jaraknya jauh dalam satu kalimat. Karena masalah itu, penulis artikel membuat arsitektur baru bernama transformer yang hanya menggunakan attention mechanism tanpa memakai RNN ataupun CNN. Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, membuat model NLP yang lebih cepat dan efisien. Terus mengurangi kelemahan RNN dan CNN. Ketiga, meningkatkan kualitas machine translation atau penerjemahan bahasa. Yang keempat, membuktikan bahwa attention mechanism aja sudah cukup untuk memproses bahasa dengan baik. Yang ketiga, ada arsitektur transformer. Yang pertama ada transformer. Transformer adalah model deep learning yang menggunakan attention mechanism sebagai komponen utama. Model ini terdiri dari dua bagian, yaitu encoder dan decoder. Di sini ada pertama ada encoder. Encoder berfungsi untuk memahami input atau kalimat yang masuk. Dalam encoder ada beberapa layer yang berisi self-attention dan feed-forward neural network. Kedua ada decoder. Decoder berfungsi menghasilkan output secara bertahap. Misalnya, menerjemahkan kalimat ke bahasa lain. Keunggulan transformer dibanding model sebelumnya adalah semua kata bisa diproses secara paralel, sehingga training menjadi jauh lebih cepat. Yang kedua ada attention mechanism. Attention mechanism adalah teknik yang digunakan agar model bisa fokus pada kata-kata yang dianggap penting dalam suatu kalimat. Pada mekanisme ini terdapat Q sebagai query, sebagai informasi yang ingin dicari. So, ada K sebagai representasi setiap kata, dan V yaitu value sebagai informasi yang diproses oleh model. Dengan adanya attention mechanism ini, model jadi bisa memahami hubungan antar kata meski jaraknya jauh dalam kalimat, sehingga konteks dan makna kalimat dapat dipahami dengan lebih baik. Sini ada rumusnya. Yang ketiga ada self-attention. Self-attention adalah mekanisme yang dimana setiap kata bisa memperhatikan seluruh kata lain dalam suatu kalimat, sehingga model bisa memahami konteks secara keseluruhan. Contohnya di sini ada Udin menangis karena dia sedih. Kata dia harus dipahami sebagai Udin, dan self-attention membantu model menemukan hubungan tersebut. Mekanisme ini memiliki beberapa keunggulan, kayak bisa memahami hubungan jarak jauh antar kata, proses lebih cepat dibanding RNN, dan bisa juga memahami konteks global dalam kalimat, karena semua kata diproses bersamaan. Transformer menjadi lebih efisien dibanding model berbasis recurrent network. Keempat ada multi-head attention. Transformer menggunakan beberapa attention sekaligus, di mana setiap head mempunyai tugasnya masing-masing untuk memahami pola yang berbeda. Ada head yang fokus pada struktur grammar, ada yang memahami hubungan antara subjek dan objek, dan ada juga yang fokus pada makna kata dalam kalimat. Dengan adanya banyak attention head, model dapat memahami informasi dari berbagai sudut pandang secara bersamaan, sehingga hasil pemrosesan menjadi lebih baik, lebih akurat, dan mampu memahami konteks kalimat dengan lebih mendalam. Yang kelima ada positional encoding. Karena transformer nggak membaca kata secara berurutan seperti RNN, model membutuhkan positional encoding untuk mengetahui posisi setiap kalimat. Positional encoding menggunakan fungsi sinus dan cosinus. Ini ada fungsinya di sini.
untuk memberikan informasi urutan kata pada model agar transformer tetap bisa memahami susunan dan hubungan antar kata dalam sebuah kalimat. Di sini ada keunggulan dan kekurangan transformer. Kelebihannya, di sini ada training lebih cepat, bisa diproses paralel, lebih baik memahami konteks, akurasinya tinggi, menjadi dasar model AI modern seperti GPT dan BERT. Ada kekurangannya juga, membutuhkan resource-nya besar, dan penggunaan memori yang cukup tinggi, kompleksitas meningkat pada sequence panjang. Kelima, ada proses training. Transformer dilatih menggunakan dataset translate dari bahasa Inggris Jerman dan bahasa Inggris Prancis dengan memakai GPU NVIDIA P100 dan optimizer Adam untuk proses trainingnya. Model juga menggunakan teknik dropout untuk mengurangi overfitting dan label smoothing untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model. Dengan metode ini, transformer bisa dilatih lebih cepat dan efisien dibanding model sebelumnya seperti RNN. Di sini ada hasil penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan transformer lebih unggul dari model sebelumnya pada tugas penerjemahan bahasa. Model ini memperoleh BLEU skor sebanyak 28,4 untuk yang English Jermannya, dan untuk yang English Prancisnya ada di 41,8. Transformer juga memiliki waktu training yang jauh lebih cepat dibanding RNN karena proses komputasinya dapat dilakukan secara paralel. Kesimpulannya, artikel Attention is All You Need menjelaskan kalau attention mechanism dapat menggantikan RNN dan CNN dalam pemrosesan bahasa alami melalui arsitektur transformer. Model ini lebih cepat, efisien, dan memiliki performa tinggi sehingga menjadi dasar perkembangan AI modern seperti GPT, BERT, dan ChatGPT. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Sini ada menjelaskan kerugian dari masing-masing di bawah ini. Yang pertama ada probabilistic loss, regression loss, dan Hingle loss. Di sini yang pertama ada kerugian probabilistic loss. Sini saya ngambil dari Poisson class. Salah satu kerugian dari Poisson loss ini adalah kurang cocok dipakai pada data yang tidak mengikuti distribusi Poisson. Kalau data punya variasi nilai yang terlalu besar atau banyak nilai nol, model bisa kesulitan memahami pola data dengan baik. Akibatnya hasil prediksi jadi kurang akurat dan performa model bisa menurun, terutama untuk data yang kompleks atau bukan berbentuk kawan data. Yang kedua, kerugian dari regression loss. Saya di sini ngambilnya Haber-Class. Salah satu kerugiannya yaitu membutuhkan penentuan nilai threshold atau delta yang tepat agar model bisa bekerja dengan optimal. Jika nilai data terlalu kecil, Huber loss akan lebih mirip MIA, sehingga proses training bisa menjadi lebih lambat. Sebaliknya, jika nilai data terlalu besar, Huber loss akan lebih mirip MSA, yang sensitif terhadap outlier. Akibatnya, jika parameter yang digunakan kurang sesuai, performa dan model akan bisa menurun. Yang ketiga, ada kerugian Hinge loss. Sini saya ngambil dari circular class. Nah, kerugiannya yaitu proses perhitungannya lebih kompleks dibanding loss biasa seperti Hinge loss atau Cosentropi. Karena loss ini fokus untuk mengatur jarak dan kemiripan antar kelas, proses training model jadi lebih berat dan membutuhkan pengaturan parameter yang tepat. Kalau parameternya kurang sesuai, performa model bisa menurun dan hasil klasifikasinya jadi kurang optimal. Soal nomor 3, sini buatlah sebuah iklan yang menarik mengenai keunggulan dan fasilitas yang ada di Universitas Mercu Buana. Tempat kampus boleh diambil dari kampus Meruya, Menteng, atau Warung Buncit. Di sini yang pertama, di sini saya copy. Setelah itu saya copy, saya menggunakan ChatGPT untuk membuat promnya. Ini kita bisa klik, buatkan prom untuk membuat buatkan seperti di atas. Di sini dia muncul.
Nah, ini bisa langsung di copy aja. Nah, di sini saya menggunakan AI dari CapCut. Nah, pertama kita masuk ke CapCut-nya, lanjutnya ke ini Video Studio. Nah, di sini kita copy prompt yang tadi dari GPT. Ini langsung aja send. Ini tunggu sebentar. Nah, sini udah muncul. Sini kita bisa pilih visual style-nya. Ini ada banyak bisa pilih. Di sini saya pilih realistic film. Nah, naratornya saya default aja. Karakter default, musik default, caption default. Nah, di sini scene medianya bisa gambar aja atau video. Nah, di sini saya pilihnya video. Nah, untuk durasinya di sini bisa diatur mau berapa. Nah, untuk platform di sini saya menggunakan Instagram. Nah, aspek rasionya mengikuti Instagram yaitu portrait dengan 9:16. Nah, setelah itu di-generate aja. Karena saya udah generate, nanti hasilnya bisa dilihat melalui link di bawah, link Instagram di bawah. Lanjut, soal nomor 4. Sebutkan minimal 3 alat visualisasi data AI yang ada saat ini. Kemudian jelaskan isi fitur-fiturnya dan apa perbedaan dari 3 alat tersebut. Oke, di sini lanjut. Nah, yang pertama ada tools Tableau AI. Tableau AI itu apa sih? Yaitu tools visualisasi data yang menggunakan teknologi AI untuk membantu pengguna menganalisis dan memahami data dengan lebih mudah. Tools ini banyak digunakan dalam bidang bisnis karena mampu membuat dashboard interaktif dan visualisasi data secara otomatis. Nah, untuk fiturnya di sini yang pertama ada S-Data. S-Data itu pengguna bisa bertanya menggunakan bahasa yang natural, kayak berapa penjualan bulan ini. Nah, yang kedua ada Explain Data. Itu AI membantu menjelaskan penyebab suatu pola atau anomali pada data. Yang ketiga, interaktif dashboard. Nah, membuat dashboard interaktif dan real-time. Yang keempat, ada data integration, yaitu mendukung koneksi ke berbagai sumber data seperti Excel, SQL, dan Cloud. Untuk tools yang kedua, saya menggunakan Google Looker Studio. Google Studio adalah tools visualisasi data berbasis cloud dari Google yang digunakan untuk membuat laporan dan dashboard interaktif secara online. Tools ini cukup populer karena gratis dan mudah digunakan. Nah, untuk fiturnya di sini ada real-time dashboard, yaitu menampilkan data secara langsung dan otomatis diperbarui. Yang kedua ada Google Data Connector. Nah, dia bisa terhubung dengan Google Analytics, Google Sheet, dan layanan Google lainnya. Ketiga ada collaboration feature. Pengguna bisa mengedit laporan secara bersamaan, dia bisa berkolaborasi. Yang keempat, custom visualization. Dia menyediakan berbagai jenis grafik dan chart. Oke, yang ketiga, di sini ada ClickSense, yaitu tools visualisasi data berbasis AI yang digunakan untuk analisis data dan pembuatan dashboard interaktif. Tools ini terkenal karena bisa menemukan hubungan antar data secara otomatis menggunakan teknologi Associative Engine. Dan untuk fiturnya, sini yang pertama ada Insight Advisor. AI memberikan rekomendasi visualisasi dan insight otomatis. Yang kedua, Natural Language Query. Pengguna bisa bertanya menggunakan bahasa yang biasa. Yang ketiga ada Interactive Dashboard. Dashboard interaktif dan real-time. Terus yang keempat ada Associative Engine. Itu membantu menemukan hubungan antar data dengan cepat. Dan di sini ada perbedaan ketiga toolsnya. Pertama dari aspek. Pertama dari fokus utama. Kalau Tableau AI itu visualisasi bisnis dan analitik. Untuk Google Looker Studio, fokus utama dashboard cloud sederhana. Nah, untuk fokus utama ClickSense yaitu analisis data kompleks. Nah, untuk pengguna, kalau dari Tableau AI, perusahaan dan analisis data. Untuk Google Looker Studio, bisa untuk pemula dan tim-tim yang masih kecil.
Untuk ClickSense bisa untuk analis data dan perusahaan. Selanjutnya ada aspek fitur AI. Untuk Tableau AI ada Explain Data, S-Data, Google Looker Studio ada Data Connector dan Collaboration, ClickSense ada Insight Advisor. Yang keempat ada kemudahan penggunaan. Untuk Tableau AI ada sedang, dan untuk Google Looker ini mudah, untuk ClickSense sedang aja. Untuk harga, untuk Tableau AI di sini berbayar. Untuk Google Looker Studio gratis, dan untuk ClickSense dia berbayar. Keunggulannya, untuk Tableau AI, visualisasi interaktif. Dan untuk Google Looker Studio, dia mudah dan cloud-based. Keunggulan ClickSense yaitu analisis data mendalam. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.